warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam acara Kuliner Ramadan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan tema Bersiap Menjadi Pemuda Islam yang Berilmu, Beriman, dan Beramal. Pemirsa Kuliner Ramadan Febi yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita telah kehadiran narasumber kita yang sangat luar biasa dan inspiratif tentunya. Di sebelah saya telah hadir Bapak Arman Syahwalia selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Bapak? Alhamdulillah baik. Puasanya lancar Pak? Bismillah. Ya, semuanya kan. Jadi gini Pak, hari ini kita membahas soal tema yang berkaitan dengan bersiap menjadi pemuda Islam yang beriman, berilmu, dan beramal. Beriman, Ilmu berilmu. dan beramal. Gitu, Pak. Mungkin langsung aja nih ya Pak ya. Boleh. Jadi sebenarnya gimana sih Pak, apa yang harus kita persiapkan untuk menjadi pemuda Islam yang beriman, berilmu, dan beramal? Gitu. Baik, terima kasih kepada Pak Mita yang kami hormati, para pemirsa sekalian. Jadi kalau kita berbicara tentang menjadi pemuda Muslim yang beriman, kemudian berilmu dan beramal, maka setidaknya kita lihat di sini ada 3 hal ya yang akan menjadi konsen dari kajian kita hari ini, yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya: iman, ilmu, dan amal. Nah, kalau kita bicara iman, ulama mengartikan iman itu sendiri dengan tasdiqu bil qalbi wal qawlu bil lisani wal amalu bil aqal. Jadi dua yang itulah iman. Sehingga kalau seseorang mau dikatakan sebagai menjadi seorang yang beriman yang sempurna, ya setidaknya harus memenuhi 3 syarat ini, yaitu meyakini dengan penuh hati, keyakinan di dalam hati, tetapi tidak cukup. Yang kedua harus diucapkan secara lisan. Itu yang kita sebut dengan syahadat kan gitu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, yang ketiga, kita harus diaplikasikan, diamalkan, ya, dengan cara menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan yang menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ilmu. Nah, ulama sering mengatakan bahwa ilmu itu kan ya bagaimana upaya sadar kita menggali suatu pengetahuan tentang suatu hal. Sedangkan dalam Islam sendiri kan kalau sudah bicara ilmu itu banyak sekali yang dalil-dalil mewajibkan tentang ilmu. Misalkan kalau berilmu, ilmu itu adalah ilmu muslimin, misalkan bahwa menuntut ilmu itu ada merupakan kewajiban. Jadi apalagi seorang pemuda kan, bahkan di dalam hadis yang lain dikatakan bahwa menuntut ilmu itu tidak berhenti dari lahir saja, gitu, bahkan sampai nanti meninggal. Artinya kapan pun orang berada, dimanapun dia berada, selalu menuntut ilmu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, amal. Nah, amal itu kan segala perbuatan kita selama dunia ini namanya amal. Nah, nanti bagaimana amal itu supaya menjadi amal yang nilai pahala di sisi Allah atau menjadi amal yang akhirat gitu ya. Nah, ini nanti ada syarat-syaratnya. Maka nanti misalkan kita bicara tentang korelasi lah, atau bisa kita katakan hubungan antara iman, ilmu, dan amal itu menjadi suatu hal yang tidak bisa dipisahkan kan gitu. Ilmu tanpa diamalkan itu seperti pohon yang tiada buahnya ya. Al ilmu bila amalin kasyajaratin bila samarin kan gitu. Tidak ada hasilnya, tidak ada manfaatnya, tidak ada buahnya. Tetapi sebaliknya, kalau amal tanpa dibarengi ilmu, maka menjadi amal yang mardudah, menjadi amal yang tertolak. Nah, tetapi iman, ilmu, dan amal itu pun akan menjadi sesuatu yang tak bernilai di sisi Allah kalau tidak dibarengi dengan keimanan. Nah, sehingga kalau kita mau katakan tadi pertanyaan Mbak Mita, misalkan mengatakan tadi bagaimana kiat-kiatnya, yang pertama adalah iman dulu. Ya, supaya iman kita ini benar tadi, ketiga unsur tadi harus dipenuhi. Yang pertama, kita yakini dengan hati kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah ya karena Allah. Sebagaimana itu terdapat dari dalam rukun iman, itu semuanya kita yakini di dalam hati kita. Tetapi setelah itu kita ucapkan, kita ikrarkan. Setelah itu kita aplikasikan dengan amal baik kita, dengan melakukan segala apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kiatnya ilmu. Kalau tidak ada ilmu, ya keimanan tanpa ilmu itu juga nanti akan menjadi sesuatu yang bisa mencelakakan. Kan gitu.
Maka ilmu itu penting, apalagi bagi teman-teman yang muda, gitu ya, para pemirsa yang pemuda-pemudi, ya, itu lebih lagi punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Bahkan orang-orang yang telah dewasa sampai tadi disampaikan sampai dengan meninggal itu masih kewajiban untuk berilmu, untuk menuntut ilmu. Sehingga tidak malas-malesan, kan dia tetap semangat, tidak berhenti belajar, gitu ya, terus belajar, terutama terkait dengan ilmu yang berbicara tentang keislaman, bicara tentang akidah, bicara tentang syariat, bicara tentang akhlak, kan gitu ya. Kemudian bicara juga tentang muamalah, bagaimana interaksi kita dengan manusia yang lain. Itu terutama. Baru nanti ilmu-ilmu yang lain, astronomi atau ilmu IPA atau ilmu-ilmu yang lain, psikologi, mungkin itu Mbak. Mungkin kita membahas soal beribadah kan. Jadi sebenarnya banyak banget pemuda-pemuda Islam di zaman sekarang ini, mungkin juga dialami oleh pemirsa kuliner Ramadan, yang mana yang tadinya lagi semangat-semangatnya ibadah, yang tadi imannya lagi tinggi-tingginya, tiba-tiba muncul suatu rasa malas gitu Pak. Nah yang mana ini menyebabkan lemahnya iman, jadi kita bermalas-malasan, jadi kita mengerjakan perbuatan yang sia-sia seperti itu. Nah itu bagaimana Pak cara kita menghadapinya ketika timbul rasa malas tersebut? Baik, memang rasa malas itu kan menjadi permasalahan ya bagi kita semua, terutama yang muda. Oke ya, ulama mengatakan bahwa rasa malas itu sebenarnya karena ada penyebabnya. Tidak mungkin karena tidak ada penyebabnya. Makanya sering dikatakan bahwa yang menjadi pendorong dari rasa malas itu sendiri bisa karena pertama dosa, atau yang kedua bisa karena maksiat yang sering kita lakukan. Jadi itu sebagai penyebab malas. Nah, sehingga kita kan tadi sudah sampaikan bahwa yang namanya iman itu kan antara dua hal ya, ada iman, ada nafsu kan gitu. Dan yang mana yang dominan? Kalau nafsunya, dosanya yang paling dominan, ya mesti imannya keluar. Sebaliknya kalau imannya kuat, maka ya dosa-dosa, maksiat itu bisa disingkirkan dan bisa diminimalisir setidaknya. Nah, kalau bicara kiat, kalau menurut Bapak, yang pertama itu pertama kita harus kembalikan dulu, ingat akhir, bahwa hidup kita di dunia ini kan hanya sementara. Sedangkan hidup yang abadi dan abadi itu kan di akhirat kelak. Sehingga bagaimana supaya selalu kita mengingat bahwa akhirat, bahwa di dunia hanya sementara, dunia madratul akhirat, tapi juga tidak boleh ditinggalkan juga. Tetap harus diambil. Karena salah satu cara yang mengumpulkan pahala di dunia ini adalah bagaimana kita selalu menggali amal kebaikan, mengumpulkan amal pahala, untuk nanti dipetik hasilnya di akhirat kelak. Itu yang pertama. Jadi ingat begitu. Yang kedua, kita selalu mengingat rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Ini yang laki-laki kan tergantung budaknya kan gitu. Yang putrinya juga ya cantik-cantik dan lain sebagainya. Ini harus menjadi motivasi. Dan gitu. Bahwa kita segala nikmat yang diberikan oleh Allah, kita bisa melihat, kita bisa berjalan, beraktivitas, semuanya nikmat. Sehingga bagaimana nikmat tadi, cara kita mensyukuri nikmat itu tadi ya dengan cara menjalankan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa itu jadi larangan Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan adalah berbanyak zikir, ya, atau istighfar. Tadi kan penyebab dari salah tadi adalah dosa, ya, dan maksiat. Nah, bagaimana caranya? Tadi zikir, beristighfar, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bertaubat, dan banyak-banyak untuk mengingat Allah, kan gitu. Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Nah, ini cara untuk menenangkan hati. Tapi pemuda ini kadang bergejolak di hatinya yang namanya darah muda dan lain sebagainya, sehingga bagaimana itu bisa mereduksi tadi supaya nanti tetap ingat. Yang terakhir adalah doa. Karena Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita ada doa yang masyhur ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hadad wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhli wa min ghalabati dain wa qahri rijal. Itu ada kasal. Nah ini sering-sering dibaca. Jadi kalau habis sholat dibaca doanya supaya nanti bisa mengontrol tadi, supaya dosa, supaya maksiat yang sering kita lakukan itu bisa tereduksi, ya, bisa kita kurangi langsung. Itu Pak. Terima kasih Pak. Pemirsa kuliner Ramadan FEB yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita telah berbincang-bincang bersama Bapak Armansyah terkait tentang bersiap menjadi pemuda Islam yang beriman, berilmu, dan beramal. Dan Masya Allah, Alhamdulillah telah banyak ilmu yang kita dapatkan pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan juga bisa kita amalkan ilmu yang kita dapat pada hari ini. Oke,
Pemirsa kuliner Ramadan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah sampai di penghujung acara. Untuk itu, sebelum saya menutup acara kita pada hari ini, izinkan saya menyampaikan sebuah kata-kata. Semua manusia pasti akan binasa kecuali orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu akan binasa kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Dan semua orang yang mengamalkan ilmunya pasti akan binasa kecuali orang yang ikhlas niatnya. Benar gitu ya Pak ya? Baik. Itu saya Neta Anggarini selaku pembawa acara pada hari ini pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.